Teman-teman dan semuanya, kita semua dirundung dengan yang namanya corona. Penyakit yang disebabkan oleh virus corona ini bisa dibilang dengan COVID-19. Dan baru-baru ini diumumkan oleh WHO sebagai pandemik di seluruh dunia. Virus ini pertama kali ditemukan di daerah Wuhan, Cina, dan mampu menaklukkan dunia hanya dalam beberapa bulan saja. Dan saat ini, angka tertinggi penderita COVID-19 dipegang oleh negara Italia dan Iran. Lalu bagaimana sih virus ini bisa masuk ke Indonesia? Kronologi munculnya virus corona di Indonesia berawal saat adanya kontak terhadap kasus 1 bertemu dengan warga negara asing asal Jepang yang saat itu menderita COVID-19. Diketahui mereka melakukan kontak yang cukup dekat sehingga mengakibatkan warga negara Indonesia berusia 31 tahun tersebut tertular COVID-19. Kemudian kasus 2 terinfeksi virus corona saat sedang merawat anaknya yang kasus pertama yang sedang sakit. Lalu setelahnya banyak sekali kabar bahwa corona ini sudah masuk ke beberapa orang hingga terjadi merebaknya virus corona di Indonesia. Lalu pada tanggal 22 Maret menurut Kemenkes RI hingga saat ini sudah ada 514 orang positif COVID-19. Dengan kasus yang sebanyak itu, kita juga harus takut, tapi jangan panik. Setiap hari ada aja kasus positif COVID-19 ini. So, kalau udah sampai sini, kita harus gimana sih? Di sini gue bakal menginformasikan apa sih gejala COVID-19 ini. COVID-19 ini memiliki gangguan seperti demam, batuk, dan sesak napas. So, kita sebagai manusia pastinya ingin mencegah penyakit itu ya kan? Nah, terus di sini gue bakal kasih tahu ada beberapa cara bagaimana melindungi diri kita terhadap virus corona ini. Yang pertama, basuh tangan kalian. Nah, kapan aja sih kita diharuskan cuci tangan? Yang pertama, setelah batuk dan bersin. Yang kedua, setelah kontak fisik dan orang sakit. Yang ketiga, sebelum dan sesudah makan. Yang keempat, setelah memegang hewan. Yang kelima, setelah memegang fasilitas umum. Dan yang keenam, setelah berkendara. So, jangan lupa untuk cuci tangan ya. Terus yang kedua, pakai masker. Nah, masker ini bisa mencegah kita untuk tertular dari orang lain atau mencegah kita menularkan diri ke orang lain. Yang ketiga, social distancing. Nah, apa sih social distancing itu? Nah, kita itu diterapkan dengan menghindar dari kerumunan orang. Jika kita keluar rumah, kita juga harus memberi space terhadap diri kita dengan orang lain. Terus, ini membuat penularan virus lebih minim untuk terjadi. Dan yang keempat, makan makanan yang matang. So, taatilah tata cara ini agar kalian bisa terhindar dari penyakit. Kalian ngelakuin ini gak hanya untuk diri kalian sendiri aja kok, tapi juga untuk keselamatan orang lain juga. Oke?